Oke, ada sebuah pertanyaan yang cukup menarik nih. Bang, kenapa ya banyak yang masih ditagih walaupun udah lewat dari 90 hari? Kalau dari OJK nggak bisa ditagih lagi, tapi di lapangan banyak yang masih didatangi atau ditagih bahkan yang udah tahunan galbay. Harus gimana tuh? Oke, jadi memang secara aturan, ya secara teoritis, utang lebih dari 90 hari sanksinya adalah masuk ke selik OJK aja udah lebih dari cukup. Kalau udah masuk selik OJK, udah nggak usah ditagih-tagih lagi. Itu adalah rekomendasi dan saran dari OJK. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok di lapangan saat ini masih banyak banget DC-DC yang berkeliaran, bahkan menebar ancaman-ancaman yang mungkin meresahkan nasabah, seperti ancaman pidana, gugatan seperti kayak penggelapan uang dan lain sebagainya. Oke, ini memang banyak banget dan di lapangan sudah terjadi ya, nggak banyak lagi. Hampir semua deh, kayaknya udah lebih dari 90 hari, hampir semua masih ditagih deh. Kenapa hal ini terjadi? Oke, karena yang pertama, OJK itu tidak ada undang-undangan yang pasti gitu teman-teman. Undang-undang yang benar-benar oke. Kalau misalnya pinjol lewat dari 90 hari akan kena sanksi berat, akan dicabut izinnya. Nggak ada undang-undang POJK yang seperti itu yang benar-benar melarang 90 hari. Ini hanya rekomendasi dari ya petinggi-petinggi OJK, aturan-aturan OJK yang mungkin tidak tercantum di dalam aturan undang-undang ya. Kalau tidak masuk ke dalam POJK, mungkin bagi sebagian pinjol akan merasa meremehkan hal ini ya. Tapi mungkin dari sisi OJK pun kayaknya tidak mudah deh untuk membuat undang-undang baru untuk memastikan tidak boleh menagih lebih dari 90 hari. Tapi dari segi untuk apa ya, moral, terus kemudian kenyamanan masyarakat, OJK sih menyarankan seperti itu. Nah, video kali ini saya akan membahas dari sisi pinjolnya deh. Pinjol kenapa kok masih menagih? Pertama, pinjol pasti nggak mau kan kehilangan uang. Pinjol masih mau kan berharap bahwa mereka uangnya bisa kembali. Minimal hutang pokoknya doang ya. Tapi ada juga beberapa pinjol itu kan menggunakan asuransi ya teman-teman ya. Asuransi di mana sebenarnya kalau kalian galbay, kalian nggak bayar, utang-utang kalian itu akan dibayarin asuransinya mereka. Mereka itu bayar premi juga. Sehingga harusnya pinjol itu nggak rugi banyak-banyak banget. Cuman kembali lagi, namanya juga asuransi. Kan kalian pernah asuransi kesehatan nggak? Ada persyaratan kan? Ya persyaratannya gini aja deh, BPJS aja deh. Mungkin yang lebih familiar teman-teman ya. Syarat dari kalian dapat klaim BPJS apa sih? Datang ke vaskes terdekat dulu gitu kan ya. Ada tahapan-tahapan, ada urut-urutannya. Mungkin asuransi pinjol seperti itu juga ya teman-teman. Jadi harus menagih dulu, harus udah telat berapa hari, harus ada ekstra upaya untuk penagihan yang kayak gimana. Nah, kita tidak pernah tahu karena pinjol juga nggak pernah sharing soal masalah asuransi ini. Ya kan nggak mungkin kan rahasia dapurnya di-share begitu aja. Ya, jadi intinya adalah pinjol nggak mau kehilangan uangnya. Itu adalah pokoknya. Sedangkan OJK mau melarang itu agak serba salah. Tidak ada aturan yang pasti. Tapi mereka cuma bisa ngasih saran, ngasih wawasan, ngasih masukan gitu ya terkait masalah 90 hari ini. Karena ya sebenarnya kalau yang ngomong udah petinggi OJK, udah petinggi Bank Indonesia juga harusnya sih dipatuhi ya. Tapi ya namanya juga nggak orang yang nggak mau kehilangan uangnya. Jadi ya mau nggak mau tetap ya mereka langgar dalam tanda kutip ya. Bilangnya sih ini nggak menagih kok, ini cuman mengingatkan untuk membayar aja. Beda bahasa tapi sama sebenarnya artinya, cuman lebih halus aja dan mungkin ya saya tidak menagih tapi saya mengingatkan. Nah, menjadi dua hal yang berbeda. Ya, bisa jadi seperti itu. Tapi fokusnya adalah kita tidak perlu peduli akan hal itu. Kalau kita ada uang ya dibayar. Kalau tidak ada nunggu dulu, tabung dulu, bekerja dulu ya, usaha maksimal dulu untuk dapat uang, nanti sedikit demi sedikit kita bayar. Tapi kembali lagi ya, namanya juga usaha, sebisa mungkin perjuangkan untuk bayar pokoknya aja. Kalau bisa negosiasi sampai alot sekalipun, jangan bayar bunga dan dendanya. Sebisa mungkin berjuang untuk bayar hutang pokoknya aja. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.